guys, masa katanya tren ini tuh susah banget dan cuma penyanyi smart doang yang bisa? Apa iya? Mari kita coba. Udah, kita pakai bahasa Indonesia aja guys, daripada pakai bahasa Inggris belibet lidah gua. Oke, lanjut ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Tuh waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6 jupan, patma 6 jupan, manem. Waga patma 6 jupan, waga patma. Tuh waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, tiga sih. Susah. Tuh waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6. Tuh waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6 jupan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. Snow, pegangin dong. Woi, Snow, lu di mana? Di atas. Turun lu, bantuin gua bawa nih, berat banget. Gak bisa, tangan gua kepake dua-duanya. Lo ngapain? Pegang susu Juliet. Hah, coba. Susu apaan? Putih banget. Wah, nggak bener nih. Tangan gua sedot rasanya. Jangan gila lo. Hai, Vian. Lo, susu. Maksudnya Juliet. Kelamaan lo. Haus kan gua jadinya. Astaga. Kenapa sih? Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel. Wah, itu emang gak tahu malu ya? Ngapain lo kesini? Aku hamil. Apa? Dasar perempuan. Berhenti. Ma, Saya bukan mamamu. Silakan kamu angkat kaki dari rumah saya. Ma, Hazel itu tunangan aku. Tapi Juliet mengandung anakmu. Mama nggak mau tahu. Pokoknya besok pernikahan kalian akan diselenggarakan di Hotel Stormhold. ini gak adil. Selama ini aku udah berusaha yang terbaik buat keluarga ini. Cukup, Hazel. Kamu mau pergi atau saya panggil security? Ih, Saya terima nikah dan kawinnya Juliet Capulet dengan mas kawin. Hadiri dan para saksi sah. Puas lo. Snow, maaf ya. Aku nggak bermaksud. Tanda tangan. Apa ini? Kontrak nikah. Ingat, gua gak cinta sama lo. Kita nikah karena paksaan mama. Aku tahu kok. Setelah anak itu lahir, gue bakal kasih lo kompensasi yang cukup buat lo pakai sampai 7 turunan lo. Aku tidak butuh uangmu. Di sini gue mau menekankan kalau gue gak butuh izin dari lo dan lo gak berhak ngatur gue. Terserah. Hari ini gue nginep di apartemen Hazel. Andai saja malam itu. Aduh, kepalaku pusing. Mana sih kacamata aku? Hazel, aku tunggu di kamar 606 ya. 609. Nah, ini dia kamar aku. Ah, lo siapa? Kamu yang siapa? Ngapain kamu di kamar aku? Ini kamar gue. 609 kan? 606. Salah ya? Maaf. Nah, ini dia kacamata aku. Tuan Snow. Bentar, lo tau nama gue dari mana? Saya ini cuma asisten biasa di perusahaan Tuan. Astaga. 2 bulan kemudian, aku menjadi istri dari pria dingin di hadapanku ini. Juliet. Nyonya. Nyonya apa? Panggil mama dong. Snow, kamu bawa kunci mobil itu mau kemana? Aku, Snow mau beliin aku bubur, mah. Aku ngidam soalnya. dia. Oh gitu, ya udah sana cepet. Mama nggak mau cucu mama ileran ya. Snow, kapan kamu cerain Juliet? Segera. Janji ya? Snow, makan dulu. Gue gak lapar. Ini handuknya. Jangan bergadang terus. Gak bagus buat kesehatan kamu. Lo gak ngerti. Ini proyek penting. Sana-sana, ganggu aja. Hehe, aku taruh sini ya. Udah pagi. Gue ketiduran kayaknya. Selimut dari mana nih? Snow pasti dingin. Dokumen proposal gue. Kok udah selesai? Jangan-jangan semalam dia. Snow, mama baru dapat laporan dari rumah sakit. Katanya Juliet kecelakaan. Apa? Dokter, gimana keadaan menantu saya? Maaf, tapi kondisi pasien sangat buruk. Kami hanya bisa menyelamatkan salah satu antara ibu atau bayinya. Apa? Gak mungkin. Snow, aku mohon. Aku mau selamatin anak ini. Aku gak bisa kehilangan dia. Selamatkan ibunya. Enggak, Snow. Please.
Itu adalah terakhir kali aku melihat Juliet. Karena sejak itu, dia tidak mau lagi menemuiku. Snow, kapan kita nikah? Sorry Hazel, aku gak bisa ninggalin Juliet sekarang. Kamu udah janji loh. Aku bakal rela motorin bahkan aku demi kamu. Maksudnya? Aku yang dorong Juliet ke jalanan. Apa? Kamu udah gila Hazel, kita putus. Jangan pernah cari aku lagi. Tapi Snow, Kalau waktu itu kamu lebih memilih aku daripada karirmu dan datang ke hotel, semua ini gak akan terjadi. Gimana, Mah? Dia nggak mau lihat kamu. Snow, Juliet ada di rumah sakit. Dia hilang. Tuan, siang nanti ada jadwal bertemu dengan seniman yang karyanya Anda beli untuk dipajang di hotel kita. Oke. Lama tidak berjumpa. Snow. Juliet, Juliet, dia udah mati 3 tahun yang lalu. maaf. Memang aku yang salah. Dan saat aku mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Topi bayi. Dulu aku diam-diam belajar merajut. Aku ingin menghadiahkannya kepada anak kita. Tapi karena kebodohanku, aku selalu membawa itu bersamaku. Tiap hari aku berharap, semoga semesta memberikan aku kesempatan sekali lagi untuk bertemu denganmu. Dan hari ini, Tuhan menjawab doaku. Kalau benar gitu, kenapa kamu gak nyelamatin anak kita? Karena aku mencintaimu, Juliet. Aku benar-benar mencintaimu. Selama 3 tahun ini, aku mencarimu kemana-mana seperti orang gila. Kenapa jadi begini? 3 tahun aku merencanakan untuk balas dendam. 3 tahun aku benci sama kamu. Tapi kenapa 3 menit aja aku dengar suara kamu? Seluruh pertahananku runtuh. Nenek, Kemarilah cucuku sayang. Ma ceritain dong gimana Mama bisa ketemu sama Papa. Jadi dulu Terima kasih Tuhan, aku bersumpah akan menjaga dia hingga akhir hayatku. Malam minggu gini cowok-cowok malah ninggalin kita camping. Oh ya Juliet, kita nyusul mereka yuk. Naik bus aja, pasti seru. kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Oh enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmiken Shangshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Hah? Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya, di mana ada 3 lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh, Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang, dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong, kalau 3 lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang. Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi 3 jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Aku? Iya. Aku bukan mainan. Aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat, Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan pos keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih? 7 miliar? Ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu anak nakal ini. Vas kesayangan Tuan jadi pecah. Di mana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot.
Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama. Ini seriusan? Tapi Tuan, Kamu gak ada kerjaan ya? Bersihkan ini semua. awas aja. Kita bikin lantainya jadi licin. Kalau sampai Tuan muda celaka, tamat riwayat Juliet. Pelan-pelan, jangan lari-lari begitu. Ayo tangkap aku, Kak. Hati-hati. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Ya ampun Tuan muda. Juliet, kamu gimana sih jagainnya? Ayo Tuan muda, saya bantu berdiri. Gak mau, aku tahu ini semua ulah kamu, dasar aneh sihir. Kurang ajar. Kalau dia bukan anak Tuan Snow, udah habis dia. Ribet-ribet apa lagi ini? Papa, tangan Kak Juliet sakit gara-gara lindungin aku. Juliet, kamu bisa bangun. Sini saya gendong. Kok jadi gini? Ya, Lihat aja, tunggu pembalasanku. Kak Juliet, ini buat kakak. Pa, makasih. Lucu banget pakai mahkota jadi kayak ratu. Kalau Kak Juliet ratu, aku mau jadi anaknya. Kamu jadi pangeran kecil ya? Kak Juliet itu orang pertama yang bikin aku ngerasain kasih sayang seorang mama. Papa, gimana kalau kita beli Kak Juliet buat jadi mama aku? Elliot, kalau ngomong jangan sembarangan. Maaf ya, Juliet. Hah, saya mau. Sebentar. Ya, gagal lagi deh. Oh ya Juliet, kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M woy. Apa? Aku harus cepat-cepat rekam ini. Tuan Snow pasti jadi benci sama Juliet. Awalnya begitu, tapi sekarang aku sayang banget sama Elliot. Lagian kan kamu tahu, aku udah lama suka sama Tuan Snow. Dasar bucin. Rapat kita sudah selesai. Tuan Snow, coba Anda dengar ini. Anda sudah ditipu oleh Juliet. Dia cuma pura-pura baik sama Tuan muda, hanya demi uang. Kamu ngomong apa? Aku punya buktinya. Kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M woy. Itu. Emang dasar cewek matre. Udah gitu licik pula. Pakai Tuan muda buat deketin Tuan Snow. Iya kan? Gak gitu. Aku. Kalau begitu, aku adalah orang yang paling licik. Maksudnya? Karena aku telah memakai Elliot untuk mendekati Juliet. Jadi? Elliot, papa kasih kamu 7M. Kamu bantuin papa ya. Oke, Papa. Saya akan segera menjalankan misinya. Wah, lucunya. Aku mau dia. Saya suka Juliet bukan karena dia baik sama Elliot. Saya suka Juliet karena dia adalah Juliet. Tuan Snow. Saudari Tifa, Anda dipecat. Apa? Tuan, ini mahkota seharga 70 miliar. Tuan yakin ingin menghadiahkannya kepada Nona Juliet. Iya. Pasti dia cantik sekali saat memakainya nanti di hari pernikahan kita. Kak, lihat. Cara dikasih kotak pensil. Katanya ini bikinan mama loh. Hah, gitu aja bangga. Nih lihat, kotak pensil Koko baru nyampe. Lebih canggih daripada punya kamu loh. Iwi bilang, bos. Gak percaya. Nih Koko kasih lihat. Ini kotak pensil anak sultan tapi harganya gak mahal guys. Aku beli yang warna hijau, gambarnya dinosaurus gitu guys. Ya secara aku emang suka sih sama dinosaurus. Di kotak pensil ini banyak tombolnya. Kalau kita pencet yang ini keluar gunting guys. Terus kalau tombol yang ini keluar rautan pensil gitu guys. Tombol ini buat laci penghapus. Dan yang terakhir tombol ini buat lem isolasi. Tuh. Ini agak susah diambilnya sih guys, tapi di dalam sini tuh ternyata ada penggarisnya. Lumayan banget tuh soalnya panjangnya tuh 18 cm. Kalau dibuka, kita bisa taruh pensil dan ada jadwal mata pelajarannya juga. Sumpah aku suka banget sih, soalnya banyak fungsi dalam satu barang, gak ribet. Di sisi belakangnya juga bisa diisi sama pensil atau pen lain loh. Gimana? Keren kan? Terus aku harus bilang, wow gitu. Lah, Anda ada ini bisa aku giveaway. Guys, bagusan kotak pensil siapa? Komen.